tentang wheelset kali ini. Ini rekomendasi untuk pemula itu wheelsetnya seperti apa. Nah, jadi 5 hal yang nggak bisa dilepaskan jika anak-anak ingin juara di race pushback, itu yang perlu diingat oleh teman-teman. Jadi jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Speed Family. Semoga dimanapun berada teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, amin. Lama gak konten, kali ini kita mau konten lagi seputaran pushback guys. Nah ini kita baru saja merakit sebuah pushback ya. Ini rakitan, cuman ini tidak baru, ini pre-love atau second. Ini teman-teman mungkin buat acuan juga ya yang mau upgrade. Ini penjelasan untuk pemula, nanti terjun di dunia pushback langkah-langkahnya seperti apa akan kita jelaskan di sini. Nah, awalnya akan kita ceritakan ya, ini newbie pemula, belum ada 1 bulan. Terus pertama itu tanya-tanya untuk pushback pemula, masih nol ya masalah pushback itu ya, kita sarankan ke e-cycle rocket. Karena e-cycle rocket itu untuk produk lokal yang bisa bersaing untuk race pushback saat ini. Ini menurut saya ya, yang paling bisa dipakai pemula itu e-cycle rocket. Karena kalau melihat produk-produk yang lain yang harga 500-an itu hampir buat race itu masih susah, masih sulit, masih berat ya buat race itu. Kalau selain itu kayak Exotic, terus United, apalagi Wingcycle, terus Pacific, itu masih berat. Jadi teman-teman tetap kalau pemula itu saya sarankan di e-cycle rocket dulu. Nah kemarin ceritanya itu di Banyuwangi SART kelas 2020 GEL itu, kalau tidak salah dari Bali, itu juara 1 pakai e-cycle rocket ya. Jadi itu sepeda itu bukan alat utama untuk anak-anak bisa berprestasi ya, tapi tetap kembali ke anaknya. Yang penting dia mau konsisten, giat berlatih, pasti bisa. Ini pushback merupakan salah satu alat pendukung saja ya. Jadi jangan berpatokan pada pushbacknya, tapi tetap diperhatikan untuk part atau yang menempel pada pushback tersebut. Nah kemarin e-cycle itu kemungkinan ya tetap upgrade ban, terus setang, sadel untuk memposisikan anak sesuai dengan karakter anaknya berlari. Jadi sepeda ini yang penting adalah kesesuaian karakter anak berlari ya. Nah ini kita bahas yang powerback. Belum ada 1 bulan dia melihat postingan, akhirnya ayahnya itu semangat setelah mengikuti latihan pushback, melihat anak-anak yang kenceng, terus melihat pushback teman-temannya, terus mulai bertanya-tanya, akhirnya tertarik untuk upgrade. Nah itu ketertarikan dari orang tua sendiri, jadi nggak ada dorongan dari siapapun. Akhirnya orang tua itu semangat scroll cari-cari di Facebook, ketemu pre-love ini. Kalau menurut saya ini termasuk murah ya, full set ini 4 jutaan itu murah kalau menurut saya. Nah kalau di total ini kalau baru ya sekitar 5 juta lebih untuk merakit ini semua. Kalau baru 5 juta lebih untuk Papabeck Runner Pro. Ini frame Papabeck Runner Pro, ini dipakai anak 2020 boy. Untuk pemula ini sudah posisinya insya Allah cukup, nanti tinggal tinggi rendahnya sadel. Ini tadi seat post gipsi saya potong karena terlalu panjang, yang tadinya 30 cm kita potong jadi 20. Kalau nggak dipotong ini terlalu panjang, nanti nyantol kakinya waktu lari jelalah masuk ke sini, nyantol jatuh, bahaya. Terus untuk partnya ini sadel Rockfish C50, salah satu yang bisa diandalkan anak-anak, tapi ini nggak mesti selalu cocok ya. Kadang ada yang terlalu mundur anaknya karena memakai ini. Framenya Papabeck ini sudah panjang, memakai C50 terlalu mundur. Kalau e-cycle rocket memakai ini bagus, ini cocok. Tapi kalau ini kayaknya nanti lihat kondisi dulu. Kalau dibuat latihan kok terlalu mundur ya nyarikan yang bisa maju mundur, yang ada slidingnya, atau memakai gipsi yang 2 lubang bisa. Nah itu ya.
Terus setang ini Rockfish, ini Gipsy, hand grip Gipsy, ini kecil ya, pas ini buat genggaman anak. Terus tadi stem Rockfish, ini stem protektor Meroka, terus ban CST GT Grip Plus, ini wheelset Gipsy G5. Nah sekarang kita mau membicarakan wheelset guys, karena beberapa orang itu bertanya tentang wheelset ya. Ini di komentar lumayan banyak yang bertanya tentang wheelset, jadi saya akan berbicara tentang wheelset kali ini. Ini rekomendasi untuk pemula itu wheelsetnya seperti apa. Nah, untuk pemula ya, kalau wheelset itu sebenarnya kita melihat karakter itu dari karakter anak berlari, terus power dia, terus dia itu postur seperti apa, itu mempengaruhi wheelset yang dipakai. Jadi kalau pemula banget 1-6 bulan itu ya pilihan paling cocoknya itu, maksudnya 1-6 bulan masuk pushback latihannya ya, yang paling cocok ya wheelset yang kecil, bearing kecil 699. Terus ini berapa ya lek Gipsy, ini termasuk kecil ya, Gipsy G5. Terus X-Push yang 700an itu kecil, lebih baik pakai itu aja pemula. RC pun masih memakai itu masih oke, cuman kalau race ke barat, ke daerah tengah Jawa Tengah sana, itu di sana sudah perang teknologi, itu udah nggak mampu, karena wheelsetnya itu perangnya bukan harga yang 1 juta 2 juta tapi 5 juta ke atas. Itu kalau saya sudah nggak mampu. Jadi itu tergantung tujuan masing-masing ya, targetnya itu sampai mana anaknya untuk race pushback. Kalau race pushback lokalan, pemula pakai ini dulu, memakai Gipsy G5 atau X-Push untuk anak-anak yang powernya kecil. Dalam artian anaknya mungkin mungil, gerakannya cepat tapi nggak ada, kurang power, kurang lep kurang, itu lebih baik memakai bearing yang kecil. Itu sarannya ya, biar nggak terlalu berat, karena bearing yang berat itu mempengaruhi dorongannya harus kuat. Kalau dorongan kurang kuat, habis belok itu kampul guys, habis belok kayak motornya begok, digas nggak jalan, itu berat. Karena cara kerja wheelset yang bearingnya besar itu ya sama kayak gigi motor ya, jadi langsung masuk 2 itu, jadi berat. Beda kalau powernya besar. Kalau power besar, dia gigi 2 udah bisa dorong, udah kuat, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Anaknya tinggi, jangkung, terus dia bobotnya, dia kakinya besar, mampu untuk mendorong, itu enggak masalah memakai hub yang besar. Cuman pengalaman teman-teman kemarin ya memakai hub yang lebih besar dari ini, yang Gipsy seriesnya G6 itu, ini G5 ada G6 itu tidak terlalu signifikan guys di lari anak, itu tidak membawa perubahan yang signifikan. Meskipun hubnya itu besar, tetapi di situ membawa efek juga, dia setelah belok itu berat. Mending kalau cari yang wheelset yang bearingnya 6802 yang lebih besar itu ya, teman-teman memakai yang hub Smith sekalian atau 34 project yang harga-harga 5 jutaan lebih. Jangan yang 3 jutaan ke bawah, yaitu yang 34 project nanti sama saja kayak G6. Terus X-Push yang hubnya besar itu ada yang 1.300.000-an, itu ada, itu kurang begitu signifikan ya untuk perubahan. Dia cuma loncat aja, cuman ya itu tadi, habis belok masih berat. Karena tipe yang hub yang bearingnya besar itu belok harus benar-benar miring, memang nggak boleh ngerem, karena kalau dia ngerem torsinya udah hilang dari awal lagi, dia dari nol lagi dorongnya, berat. Jadi kalau dia mampu miring, itu efisiensinya lumayan oke. Setelah itu baru dia nambah lagi. Karena kalau teman-teman tadi yang hub yang itu tadi kan 1,3 jutaan itu yang X-Push, terus G6 itu berat, terus cuman hanya loncat aja, nggak ada efek lebihnya. Tapi kalau kemarin punya teman-teman seperti hub Smith itu memang kalau diputar itu lebih ngisi, ada ngisinya, ada kayak bandulnya itu lebih ngisi. Jadi
semakin dorongannya semakin kenceng, dia semakin kayak disurung, hup. Cuman ya itu tadi, beloknya nggak boleh ngerem, ngeremnya diminimalisir. Jadi habis belok itu harus miring itu biar torsinya tetap putarannya terjaga. Kalau dia putarannya sampai hampir nol lagi ya berat, mulai dari awal berat lagi tuh. Nah ini mungkin saya berbicara kenapa RC kok berat kalau ke daerah barat ke sana. Karena itu tadi ya, perang wheelset yang harga 5 juta ke atas, kalau dibandingkan dengan yang G5 Expose yang kecil, itu perbandingannya seperti apa sih? Ini memang enak buat race yang banyak tikungan, yang track lob-nya itu sedikit. Jadi dia mengandalkan tikungan ini enak karena ringan ya, lebih lincah. Tapi kelemahannya kalau di track lopan yang banyak trek panjangnya kayak daerah Jawa Tengah ke barat, itu ini kampul guys. Dia di pertengahan itu udah lari kenceng tapi tetap kayak di tempat itu, kayak gigi satu gereng disalip yang gigi dua jadi itu kalau di sana teknologinya itu nggak tahu ya, mereka memakai hub yang mahal tapi memang ngefek di trek panjang. Kayak saya melihatnya itu ngefeknya di trek yang panjang, dia seperti nulup itu, serut, kelihatan banget di sana. Tapi teman-teman harus sebelum beli mending pinjem dulu punya teman yang mungkin punya sama, nanti daripada terlanjur beli ternyata tidak cocok dengan karakter anak. Karena wheelset ini setiap anak beda karakternya. Ada G0 karbon, full karbon, itu ya nggak semua anak bisa memakai, nggak cocok. Ada anak yang memakai itu bagus, dia belok bagus, lari bagus. Ada yang memakai malah kayak gandoli, dia nggak lari. Kalau tak amati yang G0 karbon itu anak-anak yang powernya kurang, itu malah nggak lari ya. Yang anaknya bobotnya masih ringan, yang standar itu nggak lari. Tapi kalau yang anak-anak yang bobotnya lumayan berlebih itu malah lari, ngisi, nggak tahu kenapa itu kalau G0 karbon. Jadi makanya kalau teman-teman tanya lebih baik anak saya itu ini memakai wheelset yang mana, itu kembali ke teman-teman juga, kita cari sendiri, kita cocoknya anak ini memakai wheelset yang mana. Ini manfaat teman-teman ada di komunitas. Di situ ada teman yang punya, dipinjam dulu. Om, pinjam sebentar buat ngetrek, coba dilihat. Itu kalau cocok ya beli, kalau nggak cocok jangan. Kita cari karakter anak saat latihan. Jadi jangan temennya beli hub ini langsung ikut beli semuanya. Nggak semua anak cocok memakai hub yang tertentu ya. Tetap kembali ke anaknya lagi. Nah, jadi kembali kesimpulan, untuk pushback ini adalah sarana pendukung untuk anak berlatih, anak balapan. Semua kembali ke anaknya juga, bagaimana dia seberapa gigih berlatih, seberapa konsisten orang tua mengantarkan latihan, seberapa dia bisa istirahat dengan cukup, dan nutrisi yang terpenuhi. Ini 4 hal yang berkaitan ya. 5 sarana pendukungnya dari pushback ini itu sendiri. Jadi 5 hal yang nggak bisa dilepaskan jika anak-anak ingin juara di race pushback. Itu yang perlu diingat oleh teman-teman. Jadi jangan mengandalkan salah satu saja. Upgrade full, kasih mahal 25 juta, 30 juta untuk anak, tapi 4 hal yang lain tidak terpenuhi. Sama saja, nanti cuman jadi hiasan di lintasan saja, bukan bisa bersaing di depan ya. Tetap yang utama adalah anaknya dulu. Oke, mungkin itu dulu guys ya konten kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika saya salah, saya mohon maaf. Itu tadi mungkin pendapat pribadi, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.